Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya Injil yang dibacakan kali ini adalah versi pendek. Yang versi panjang itu sebetulnya dari bab 5 ayat 17 sampai 37. Ini hanya diambil sebagian. Yang sayangnya konteksnya itu tidak dimuat di dalam versi pendek. Konteksnya ini ada di ayat 17. Yaitu, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di sini mau dikatakan apa? Apa arti menggenapinya? Jadi kehadiran Yesus tidak menghapus hukum Taurat, tetapi kehadiran Yesus membuka kenyataan baru, membuka realitas baru, yaitu supaya hukum Taurat dilihat dari sudut pandang baru. Apa yang dimaksud sudut pandang baru? Ditawarkan ada 3 sudut pandang baru. Kalau kita membaca secara lengkap. Yang pertama, jangan jatuh pada legalisme. Legalisme orang Farisi yang terlalu menekankan kepatuhan pada hukum tetapi menutupi kemunafikan. Yang kedua, sudut pandang baru adalah hukum bukan pertama-tama untuk sebagai aturan untuk mewajibkan, tetapi fungsi hukum harusnya menunjukkan kebenaran. Dan yang ketiga, hukum Taurat harus direvisi bila tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama dulu, jangan jatuh pada kemunafikan patuhan pada hukum. Dikatakan di sini, yaitu misalnya dalam Matius 6 ayat 5, Yesus mengatakan kesalehan orang Farisi itu dangkal. Karena apa? Dikatakan oleh Yesus, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat. Jadi patuh pada hukum hanya supaya dilihat orang. Pada Matius 6 ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi yang dituntut oleh Yesus adalah ketulusan, bukan kemunafikan. Jangan hanya patuh pada hukum, tetapi kita diajak untuk mencari nilai di balik hukum, nilai di balik puasa. Puasa adalah upaya supaya kita dekat dengan Tuhan, bukan supaya dilihat orang. Disitulah sebetulnya kita diajak mencari roh dari suatu peraturan, yaitu mencari sesuatu yang memberi makna hidup kita. Suatu hari seorang manajer HRD itu mengadakan rapat semua karyawannya. Dia ingin mengetahui apakah karyawannya itu di perusahaan itu merasa senang dan menemukan makna hidup di bekerja di perusahaan tersebut. Maka waktu rapat itu dia mengundang salah satu karyawan diminta maju. Lalu dia diminta menulis, tolong tulis 10 nama orang yang paling dekat dengan kamu, dengan siapa kamu ingin hidup sepanjang hidupmu. Lalu karyawan itu menulis 10 nama, ibunya, anaknya, istrinya, teman, dan tetangganya. Manajer itu kemudian minta lagi, sekarang silahkan pilih dari 10 itu hanya 5 orang yang kamu benar-benar ingin hidup terus bersama mereka. Karyawan itu lalu mencoret 5 nama sehingga tinggal 5 nama yang tersisa. Belum selesai. Tolong coret 2 nama lagi sehingga tinggal 3. Akhirnya yang tersisa adalah ibu, istri, dan anak. Semua masih tegang karena apa? Manajer itu bilang lagi, silahkan coret 1 nama lagi. Karyawan itu bingung, perlahan-lahan mengambil pilihannya, akhirnya ibunya dicoret. Tinggal istri dan anaknya. Semua tegang, ternyata belum selesai. Sekarang coret 1 lagi. Karyawan itu sedih sekali, meneteskan air mata. Dan akhirnya apa? Yang dicoret anaknya. Jadi tinggal istrinya. Manajernya itu kaget lalu mengatakan, karena dia dengan air mata seperti itu, lalu tanya, mengapa kamu tidak memilih ibumu yang membesarkanmu, melahirkan kamu? Atau mengapa kamu tidak memilih anakmu yang adalah darah dagingmu sendiri? Mengapa kamu memilih istrimu? Dengan suara pelan dia menjawab, Pak, istri saya ada di sini ikut, Pak. Saudara-saudara, saya hanya mau mengatakan apa dengan ini. Makna hidup bukan masalah bagaimana orang melihat saya. Makna hidup bukan seperti yang dikatakan hukum. Saya hanya ingin dilihat baik oleh orang lain. Makna hidup adalah ketulusan, kejujuran terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Maka disinilah arti yang kedua, mengapa hukum itu bukan hanya untuk mengatur, pertama-tama mengatur hidup kita. Tetapi hukum itu menunjuk kepada kebenaran. Apa arti hukum menunjuk kepada kebenaran? Yaitu menunjuk kepada bahwa ketaatan kepada Allah harus tercermin di dalam hubungan kasih. Artinya apa? Hukum harus membantu kita untuk mencari kehendak Allah. Maka kebenaran itu merupakan pemenuhan hukum dan para nabi. Seperti dikatakan pada Matius 3:15. Biarlah semua itu terjadi karena demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pemenuhan itu adalah kalau Anda membaca sabda di bukit, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang di dalam penjara dan sebagainya. Kalau Anda ganti orang itu, diganti Yesus, itulah
gambaran Yesus itu sendiri. Maka saya akan mengatakan kebenaran bukan lagi masalah konsep. Kebenaran itu ada pada pribadi Yesus itu sendiri. Yesus itu sendirilah kebenaran. Seperti dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Hidup Yesus sendiri dan pengajarannya adalah perwahyuan kehendak Allah. Jadi bukan hukum Taurat, bukan interpretasinya yang menjadi otoritas final, tapi Yesus itulah yang akan mengadili. Yesus itulah kerajaan surga, bersama dengan Dia kita akan menemukan kebenaran. Lalu yang kedua, mau dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus menekankan pentingnya belas kasih lebih daripada hukum Taurat. Seperti dikatakan Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi yang ku kehendaki adalah belas kasih. Maka sah tidaknya hukum Taurat dalam perjanjian lama sekarang harus diperiksa sesuai tidak dengan belas kasih, sesuai tidak dengan kehendak Allah. Karena belas kasih itu sungguh-sungguh suatu bentuk solidaritas, bentuk kepedulian, dan itu adalah tindakan Yesus sendiri. Jangan sampai belas kasih karena kita mempunyai maksud tertentu. Ada seorang ibu telepon romo parokinya malam-malam nangis. Nah, romonya kaget, ada apa menangis? Romo, anjing yang saya senangi mati. Cuma anjingnya mati, ya sudah, dikubur, beli lagi. Ini saya sangat sayang Romo. Apakah Romo bisa menguburkan anjing saya? Orang saja saya sering gak sempat, apalagi anjing. Ibu semakin nangis. Mengapa makin nangis? Saya sudah terlanjur janji. Janji apa? Saya sudah terlanjur janji sama anjing saya. Kalau dikuburkan oleh Romo, saya akan bantu gereja $1.000. Kok tidak bilang tadi-tadi? Belum selesai. Kok tidak bilang tadi-tadi bahwa anjingnya Katolik? Saudara, saya hanya mengatakan apa? Belas kasih jangan dikaitkan dengan kepentingan kita. Jangan kita mempunyai maksud tertentu di balik bantuan kita. Maka disinilah saya kira pentingnya kita juga untuk mencari kehendak Allah. Bukan hanya berpikir, tetapi berdoa di dalamnya. Memohon supaya kita bisa menemukan kehendak Allah. Anda pernah dengar cerita kalau di tembok lamentasi, ya itu kan di Yerusalem itu kan ada tembok lamentasi. Orang Yahudi sering berdoa itu di depan tembok gitu. Suatu ketika ditanya oleh seseorang yang turis yang nggak tahu, kamu berdoa itu minta apa di situ? Ya saya minta berdoa itu minta perdamaian di Timur Tengah, perdamaian di Israel dengan Palestina. Nah, gimana? Doamu dikabulkan enggak? Enggak. Ah, gimana? Ya rasanya seperti ngomong dengan tembok. Saudara, saya ingin mengatakan apa? Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah harus ditafsir ulang. Misalnya dalam Matius 5:21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Harus ditafsir ulang. Markus 2:18 ditanya Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Artinya puasa adalah dalam rangka membuka hati kita supaya dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di sana, mengapa kamu harus berpuasa? Lalu Matius 5
Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mana ada agama yang berani mengajarkan seperti itu, seperti Yesus, sangat radikal. Menuntut sesuatu yang lebih dalam, belas kasih. Maka kita pun kalau curiga itu sudah dianggap sebagai dosa. Karena kecurigaan yang seperti dilakukan di sini, orang-orang Farisi terhadap orang-orang kafir, mengatakan kafir, itu adalah bentuk bahwa dia menempatkan diri sebagai Tuhan, mengkafirkan orang lain. Ya. Jangan mudah. Itu kan malam-malam istrinya itu biasa bekerja, kalau pulang sampai rumah itu jam 5, itu jam 8 baru sampai rumah. Suaminya tanda tanya dan bertanya, kok tumben pulang malam? Istrinya menjawab, lembur. Lembur apa? Ya lembur di kantor. Langsung istrinya pergi, mandi, langsung tidur. Suaminya penasaran, kok seenaknya dan ketus gitu. Malam itu suaminya nggak bisa tidur. Kelisian, terus adalah istrinya karena kecapean sudah tidur dengan nyenyak, enak sekali. Akhirnya apa? HP-nya bunyi ting gitu. Wah, suaminya makin melihat itu HP-nya istrinya dibuka. Langsung marah dia. Istrinya dibangunkan, bangun, ada apa? Bangun, ada apa? Dikira saya nggak bisa bahasa Inggris. Meskipun lulusan SMA saya bahasa Inggris tahu. Ada apa? Lihat ini HP-mu. Siapa orang yang memanggil kamu beautiful itu? Dikira saya nggak tahu bahasa Inggris. Mana? Ini. Mana? Istrinya sampai cuci muka. Mana? Ini beautiful itu. Ngawur. Baterai full beautiful. Saudara-saudara, belas kasih tidak mudah kita buat curiga. Maka disinilah kita diajak untuk mencari kehendak Allah, yaitu bahwa hukum dilakukan, hukum itu ditaati karena membantu kita pada kehendak Allah. Maka ketika hukum itu dipakai, dikatakan oleh Yesus, dikutip, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, sejak semula tidaklah demikian. Jadi hukum diberikan karena kita tidak mau menerima apa yang menjadi kehendak Allah, mencari pembenaran diri. Itulah sebabnya hukum seharusnya bagi kita mengorganisir tanggung jawab, tetapi etika mencari kehendak Allah mempertajam makna tanggung jawab. Mempertajam makna tanggung jawab berarti mencari kehendak Allah. Ya. Dan disitulah kita tidak hanya mencari. Jadi hukum jangan digunakan untuk mencari kepentingan diri kita. Sering-sering karena kita keinginan sesuatu mengutip hukum, mengutip kitab suci hanya untuk pembenaran seperti itu. Saya kira bukan itu maksudnya. Itu ada seorang suami datang ke asuransi karena istrinya baru saja meninggal. Membawa polis asuransi, pergi ke kantor asuransi, minta premi asuransi. Karena istrinya baru saja meninggal. Oleh petugasnya diperiksa. Loh Bapak, maaf. Ini polis asuransinya ini asuransi kebakaran, bukan asuransi kematian. Langsung bapaknya menjawab dengan enak. Itulah sebabnya mengapa saya minta istri saya itu dikremasi, dia bilang. Hanya mencari pembenaran. Janganlah hukum hanya untuk digunakan untuk mencari pembenaran. Ya, seperti seorang anak mahasiswa bilang kepada bapaknya, Pak saya udah mulai kuliah, boleh ya pakai mobilnya Papa? Enggak apa-apa. IP-mu harus bagus. Dan yang kedua rambutmu yang gondrong itu dipotong.
benar semester pertama langsung menunjukkan Pak teknik elektro IP 3,9 itu jarang-jarang Pak. Lalu boleh pakai mobil Pak? Enggak. Kenapa? Masih satu lagi. Apa? Potong rambutmu itu. Dia mengeluarkan kitab suci. Bapak enggak pernah baca kitab suci ya Pak? Memangnya apa? Tahu enggak? Musa itu gondrong Pak. Abraham itu gondrong. Dan Yesus itu gondrong. Lalu bapaknya enggak mau kalah. Memang Musa, Yesus, Abraham gondrong. Tapi mereka pergi kemana-mana jalan kaki. Saudara-saudara, janganlah hukum, janganlah kitab suci hanya digunakan untuk mencari pembenaran diri. Tapi marilah kita memurnikan hati kita mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Amin.